Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Purwoko. Saya mahasiswa dari Prodi MPI semester 2. Ingin mempresentasikan fungsi pengendalian controlling dalam manajemen. Fungsi manajemen terakhir adalah fungsi controlling. Fungsi ini bertugas menilai apakah pekerjaan yang dilakukan itu sudah mencapai target atau belum. Fungsi controlling sangat penting dilakukan karena fungsi ini akan menentukan apakah kualitas dari sesuatu tersebut terjaga atau tidak. Dengan controlling kita tahu hal-hal apa saja yang perlu dibenahi sehingga akan meningkatkan suatu mutu atau kualitas. Aktivitas dalam fungsi pengendalian. Adapun aktivitas yang dilakukan dalam fungsi pengendalian diantara lain: 1. Melakukan evaluasi secara mendalam, apakah pekerjaan yang dilakukan itu sudah mencapai target atau belum. Caranya dengan menentukan indikator standar khusus yang telah disepakati. 2. Jika ada penyimpangan penurunan mutu, maka segera dilakukan koreksi, perbaikan atau klarifikasi guna menjaga kepercayaan konsumen. 3. Jika ada masalah, maka berikan alternatif solusi yang dapat diambil guna untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Aspek-aspek yang mempengaruhi fungsi pengawasan. Tentu saja ada aspek-aspek atau hal yang harus dilakukan supaya fungsi pengawasan dalam manajemen dapat berjalan dengan baik dan efektif. Di antaranya: 1. Routing atau jalur. Dalam hal ini, pimpinan harus bisa menetapkan jalur atau cara yang aman dan efektif sehingga meminimalisir kesalahan. 2. Scheduling atau penjadwalan. Pimpinan harus bisa menetapkan deadline waktu yang masuk akal, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat, sehingga waktu yang diperlukan untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan itu bisa seefektif mungkin dan pegawai juga tidak merasa terbebani karena deadline yang tidak masuk akal. 3. Dispatching atau perintah untuk pelaksanaan adalah pengawasan berupa perintah dari atasan untuk pelaksanaan suatu pekerjaan dengan tujuan agar bisa diselesaikan tepat waktu. Dengan adanya perintah ini, maka bisa terhindar dari pekerjaan yang menggantung sehingga dapat diketahui pihak mana yang bertanggung jawab. 4. Atau yang terakhir, follow up, tindak lanjut. Terakhir, apabila pemimpin menemukan kesalahan yang terjadi, harusnya dia mencari solusi atau atas masalah tersebut. Jadi pemimpin tidak hanya menyalahkan saja, tetapi harus bisa memberikan solusi konkret kepada bawahannya. Selain itu, pemimpin harus bisa memberikan petunjuk dan tindak lanjut atas problem yang ditemui. Fungsi pengawasan sangat akan penting dilakukan karena dalam fungsi ini diketahui suatu kualitas layanan atau produk yang dihasilkan perusahaan sudah baik atau belum, ataupun sedang berjalan dengan baik ataupun tidak. Demikian presentasi dari saya. Banyak kekurangan, saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.